Mari sekarang kita bahas soal berikut. Dua buah gelas kimia A dan B yang masing-masing berisi larutan NaCl ditempatkan dalam wadah tertutup yang cukup kecil. Gelas kimia A berisi 400 ml larutan NaCl 0,1 molar dan gelas kimia B berisi 200 ml larutan NaCl 0,250 molar. Jika dibiarkan selama beberapa waktu, volume larutan di dalam gelas kimia B bertambah, sementara volume larutan dalam gelas kimia A berkurang. Jadi kalau kita gambarkan, ya misalkan ini ada wadah yang tertutup, yang cukup kecil, gitu, ya. Di sini ditempatkan dua gelas kimia yang berisi larutan, ya. Katakan ini gelas kimia A, ini gelas kimia B, ya. Larutan, ya, itu menguap, jadi punya tekanan uap. Nah, tekanan uap larutan itu akan makin besar kalau larutannya makin encer, ya. Jadi karena NaCl di dalam gelas kimia A itu konsentrasinya lebih kecil dari NaCl di dalam gelas kimia B, maka tekanan uap air, ya, tekanan uap larutannya, ya, dari larutan A itu lebih tinggi, ya. Jadi jumlah uap yang dihasilkan dari larutan A itu lebih besar daripada uap air yang dihasilkan dari larutan B. Akibatnya apa? Tekanannya jadi tidak setara. Nah, sistem akan cenderung mencapai kesetimbangan, ya. Pada saat itu tekanan uap air di atasnya akan sama. Nah, agar itu terjadi, maka uap air dari A itu akan mengembun, ya, pada gelas kimia B. Supaya apa? Supaya larutan pada gelas kimia B menjadi lebih encer. Akibatnya karena volume dari A berkurang, maka larutan A itu akan menjadi lebih pekat. Nah, kesetimbangan itu akan akan tercapai jika konsentrasi A, ya, konsentrasi NaCl pada A sama dengan konsentrasi NaCl pada B. Ya. Jadi itu penjelasannya, ya, mengapa volume larutan A berkurang sementara volume larutan B bertambah. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan B. Jika proses ini dibiarkan berlangsung sehingga tercapai kesetimbangan, berapa volume larutan di dalam masing-masing gelas kimia? Tentukan konsentrasi NaCl dalam masing-masing gelas kimia pada keadaan setimbang, ya. Jadi kita tadi sudah bahas pada kesetimbangan, ya, konsentrasi NaCl pada gelas kimia A itu harus sama dengan konsentrasi NaCl pada gelas kimia B, ya. Kalau kita misalkan, ya, jumlah volume larutan A itu berkurang sebanyak X, maka volume larutan B akan bertambah sebanyak X. Ya. Nah, jumlah milimol NaCl di dalam larutan A itu adalah 400 ml dikali konsentrasi NaCl-nya 0,1. Ya. Pada kesetimbangan, volume dari larutan A itu akan berkurang sebanyak X. Jadi volumenya menjadi 400 kurang X. Pada gelas kimia B, jumlah mol NaCl-nya adalah jumlah milimolnya 200 mili kali 0,25. Volume larutan B akan bertambah sebanyak X, yaitu akan menjadi
200 ditambah X. Ya, dari persamaan ini kita bisa hitung berapa X-nya. Ya. Jadi X ini itu akan sama dengan 400 per 3 mililiter. Jadi dari sini ya kita bisa hitung volume larutan A itu akan menjadi 400 dikurang 400 per 3 mililiter. Sama dengan 266,67 mililiter. Volume larutan B itu akan menjadi 200 ditambah 400 per 3 mililiter. Ya, ini akan menjadi 333,33 mililiter. Nah, kalau Anda ingin menentukan konsentrasi NaCl, ya, Anda bisa gunakan persamaan yang di kiri atau di kanan karena nilainya sama, ya. Jadi pada kesetimbangan konsentrasi NaCl itu kalau kita pakai persamaan yang ini, ya, itu sama dengan 400 kali 0,1, ingat milimolnya tidak berubah karena yang menguap adalah pelarutnya, dibagi volume akhirnya yaitu 266,67. Ya. Ini milimol, ini mililiter. Ya. Kalau Anda hitung, konsentrasinya adalah 0,15 molar. Jadi ini adalah konsentrasi NaCl pada gelas kimia A maupun gelas kimia B pada keadaan setimbang. Ya. Jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan ini.